Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhfazan Al-Ghifari dengan NIM 13042210118. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan visualisasi SAT3. Di sini saya memilih soal pilihan 2 dengan isi memori 300H berisi 11H, 3001H berisi 22H, 3002H berisi 33H, 3003H berisi 44H, 3004H berisi 55H, 3005H berisi 66H, 3006H berisi 77H. H kecil di sini melambangkan angka heksadesimal. Lalu untuk instruksi ada LXIB 2345H, LXIH 0CBBH, DADB, lalu ada loop yaitu move AM, ada ADDL, move MA, DCRL, dan NZ loop, lalu HLT. Kita mulai dari beberapa pengertian. Pertama ada memory view. Memory view atau tampilan memori adalah cara untuk melihat dan mengakses isi memori komputer. Memori menyimpan instruksi dan data yang diperlukan oleh program. Tampilan memori memungkinkan pengguna melihat dan mengedit nilai-nilai di lokasi memori. Pada level yang lebih tinggi, tampilan memori membantu memahami cara program menyimpan dan mengakses informasi. Lalu ada register. Register adalah penyimpanan kecil dan cepat dalam CPU komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara selama eksekusi program. Jenisnya meliputi register umum, register indeks, dan register status. Register memegang peranan penting dalam pelaksanaan instruksi dan operasi aritmatika atau logika. Selanjutnya ada flags. Flags adalah kumpulan data pada bit register status yang mengikuti hasil dari operasi aritmatik atau logika yang dilakukan oleh unit logika dan aritmatika atau ALU dalam CPU. Flags memberikan informasi tentang kondisi hasil operasi tersebut. Beberapa flags umum meliputi zero flags yang dilambangkan dengan Z menunjukkan apakah hasil operasi adalah 0 atau tidak. Jika hasilnya 0, flags ini diatur. Lalu ada carry flag yang menunjukkan adanya carry atau pemindahan bit yang berlebih pada operasi aritmatik. Jika operasi menghasilkan carry, maka flags ini diatur. Lalu ada sign flag yang dilambangkan dengan S menunjukkan tanda hasil operasi positif atau negatif. Jika hasilnya negatif, flags ini diatur. Lalu ada parity flag yaitu dilambangkan dengan P menunjukkan apakah jumlah bit yang diatur 1 dalam hasil operasi adalah genap atau ganjil. Jika genap, flags ini diatur. Lalu ada auxiliary carry flag yang dilambangkan dengan AC. Auxiliary carry flag menunjukkan adanya carry atau pemindahan bit ke atas antara bit ketiga dan bit keempat selama operasi pada setengah byte. Flags ini memberikan informasi tentang hasil operasi pada tingkat yang lebih terperinci, khususnya saat melakukan operasi aritmatik pada data setengah byte. Nah, berikut adalah POV simulator 8085 sebelum program dieksekusi. Dan ini adalah visualisasi yang saya buat untuk memvisualisasikan bagaimana program SAT3 dieksekusi. Pertama kita mengeksekusi instruksi LXI B2345H. Instruksi ini mengisi pasangan register B dengan nilai 2345. Dengan kata lain kita mengisi register B dengan nilai 23 dan register C dengan nilai 45. Lalu selanjutnya ada LXIH 0CBBH. Instruksi ini mengisi pasangan register H dengan nilai 0CBBH. Dengan kata lain kita mengisi register H dengan nilai 0C dan register B dengan nilai BB. Lalu ada DADB. Instruksi ini menambahkan nilai register B ke dalam register H. Kita menambahkan nilai register B yaitu 2345 ke dalam register HL yang berisi 0CBB dan hasilnya adalah 3000. Selanjutnya ada instruksi loop move AM. Loop sendiri adalah label untuk perulangan. Label ini digunakan untuk memberi nama suatu bagian program sehingga program dapat merujuk ke sana nanti. Sedangkan move AM adalah mengambil nilai dari lokasi memori yang ditunjuk register HL dan meletakkannya di dalam register A. Nah, di sini register HL menunjuk lokasi memori yaitu 3000. Lokasi memori dengan 3000 berisi 11,
lalu nilai 11 kita letakkan ke dalam register A. Selanjutnya ada ADDL. Instruksi ini menambahkan nilai register L ke dalam register A. Nah, di sini register L berisi 00, kita tambahkan ke dalam register A yang berisi 11. Tidak ada perubahan yang terjadi karena yang ditambahkan adalah 00. Dan flex yang diatur di sini adalah flex P. Lalu ada move MA. Instruksi ini memindahkan nilai yang ada di dalam register A ke lokasi memori yang ditunjuk oleh pasangan register HL. Di sini register HL menunjuk lokasi memori yaitu 3000 dan register A yang berisi nilai 11. Maka nilai 11 kita isi ke dalam memori dengan lokasi 3000. Tidak ada perubahan yang terjadi karena nilainya sama. Lalu flex yang diatur di sini adalah flex P. Selanjutnya ada DCRL. Instruksi ini mengurangkan nilai dalam register L sebesar 1. Nah, sebelumnya register L berisi 00, lalu dikurangi 1 menjadi FF. Nah, di sini flex yang diatur ada flex S dan flex P. Selanjutnya ada JNZ loop. Instruksi ini melompat atau skip ke label loop jika nilai dalam register L tidak 0. Jadi, jika nilai dalam kotak L atau register L masih lebih besar dari 0, kita kembali ke perulangan. Selanjutnya, kita kembali lagi ke perulangan atau loop dengan instruksi move AM, yaitu kita mengambil nilai dari lokasi memori yang ditunjuk oleh HL dan meletakkannya ke dalam register A. Di sini register HL menunjuk alamat memori 30FF. 30FF karena belum pernah diatur sebelumnya, maka nilainya adalah 00 dan kita meletakkan nilai 00 ke dalam register A. Di sini flex yang diatur adalah flex S dan flex P. Selanjutnya ada ADDL. Instruksi ini menambahkan nilai register L ke dalam register A. Nilai dari register L adalah FF dan kita tambahkan ke dalam register A, maka nilai register A berubah menjadi FF. Dan flex yang diatur di sini adalah flex S dan flex P. Selanjutnya ada move MA. Instruksi ini memindahkan nilai yang ada di dalam register A ke lokasi memori yang ditunjuk oleh pasangan register HL. Di sini register A berisi FF dan register HL menunjuk lokasi memori 30FF, maka nilai FF kita pindahkan ke lokasi memori 30FF dan sekarang lokasi memori 30FF telah berisi FF. Selanjutnya ada DCRL. Instruksi ini mengurangkan nilai dalam register L sebesar 1. Nah, sebelumnya register L berisi FF, sekarang sudah dikurangi sebesar 1, maka berubah menjadi FE. Nah, di sini flex yang diatur adalah flex S dan flex AC. Selanjutnya ada JNZ loop. Instruksi ini melompat atau skip ke label loop jika nilai dalam register L tidak 0. Jadi, jika nilai dalam kotak L atau register L masih lebih besar dari 0, maka kita kembali ke perulangan. Kita skip saja ketika perulangan telah selesai. Instruksi yang dieksekusi adalah HLT. Instruksi ini menghentikan program setelah perulangan selesai. Dengan kata lain, nilai dalam kotak L atau register L telah mencapai 0, maka program dihentikan. Nah, di sini flex yang diatur ada flex Z, flex P, dan flex AC. Di sini terjadi perubahan pada memory view karena telah terjadi perulangan dan perubahan data. Kita bisa lihat di sini ada memori dengan lokasi 3001 berisi 23H, 3002 berisi 35H, 3003 berisi 47H, 3004 berisi 59H, 3005 berisi 6BH, 3006 berisi 7DH. Dan ini adalah POV atau point of view ketika program telah selesai dieksekusi. Baik, sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.